Bismillahirrahmanirrahim. Aku jelaskan materi mengenai kenegaraan, di mana negara berasal dari bahasa Latin yang artinya status dan statum, yang napunna itu pengertian keadaan yang tegak dan tetap pada suatu yang memiliki sifat yang tetap dan tegak. Sedangkan secara terminologi, negara adalah suatu organisasi kenang majambong di antara kelompok masyarakat yang napunai tok cita-cita untuk memesak dan tuo dalam satu kawasan yang mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Dalam konsepsi Islam, banyak ahli Islam yang merumuskan ketidakpastian tentang konsep negara dalam Islam. Namun, lalu Islam merumuskan prinsip-prinsip dasar tata cara hidup bermasyarakat dalam Islam, di mana terdapat pada Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya, aku jelaskan tujuan negara. Tujuan negara dan talu yaitu kena mesa tujuan untuk mapakalula kekuasaan. Yang kedua, bertujuan menyelenggarakan ketertiban umum. Yang ketiga, bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum. Dan duka disanga unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara itu mencakup 4 unsur. Yang kenang mesa adalah rakyat, di mana rakyat dalam pengertian keberadaan Islam. Negara adalah sekumpulan manusia yang dipersekutukan oleh suatu rasa memesa, solidaritas sosial, dan bersama-sama mendiami wilayah tertentu. Yang kedua adalah wilayah. Wilayah adalah unsur negara yang harus dipenuhi nana bela negara jaji aketai batasan teritorialnya yang jelas. Yang ketiga adalah pemerintah. Jomba pemerintah merupakan alat pelengkap negara yang bertujuan untuk napimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan bersama. Yang terakhir, pengakuan dari negara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teori terbentuknya negara. Teori terbentuknya negara. Yang pertama, teori kontrak sosial. Teori kontrak sosial yaitu sebuah perjanjian antara masyarakat dengan para pemimpinnya. Istilahnya kontrak sosial digunakan dalam pendapat yang berupaya menjelaskan hakikat dari kegiatan politik atau menjelaskan tentang tanggung jawab dari para pemimpinnya pada rakyat. Dua, teori kedaulatan. Yaitu suatu negara yang merdeka secara otomatis menjadi negara yang berdaulat untuk menentukan, mengatur, mengarahkan tujuan negara yang melok dicapai. Kedaulatan adalah kekuasaan yang matandre dalam suatu negara yang berlaku dalam suatu wilayah seluruh rakyat dalam negeri. Talu teori ketuhanan. Negara tania tumbuh disebab berkumpulnya kekuatan dari luar melainkan karena perkembangan dari dalam. Keempat, teori kenyataan. Timbulnya suatu negara merupakan soal kenyataan. Apabila pada suatu ketika unsur-unsur negara terpenuhi, maka pada saat itu negara yang menjadi kenyataan. 5. Teori kekuatan. Negara pertama adalah hasil dominasi dari kelompok yang kuat terhadap kelompok. Negara itu terbentuk negara penaklukan dan pendudukan dengan penaklukan dan sebagai pendudukan dari suatu kelompok etnis yang lebih kuat atas kelompok lain. Baik, materi selanjutnya ialah awal peradaban dan kerajaan dulu.
Kerajaan Lu adalah kerajaan tertua di Sulawesi yang amat luas wilayah kekuasaannya. Peta di bawah judul tulisan ini yang dikutip dari tulisan Albert Scoresworth dalam buku House Hirles Heuduting and Exchange. Lu menggambarkan hal tersebut. Penuturan beberapa orang masyarakat Gorontalo di ujung utara bekas kerajaan ini yang mengakui bahwa nenek moyang mereka berasal dari Bugis. Hanya contoh kecil hegemoni kerajaan ini di masa lalu. Dari beberapa lontara yang kemudian dijadikan catatan sejarah, juga diketahui bahwa silsilah raja-raja di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat bersumber dari kerajaan Luwu. Hal tersebut diungkap Andi Zainal Abidin dalam buku The Emergency of Early Kingdoms in South Sulawesi 1983. Titik awal peradaban dapat diketahui dari buku Republik Indonesia. Provinsi Sulawesi bertarik tahun 1951. Dalam buku tersebut tertulis bahwa asal-usul orang Toraja sama saja dengan orang Bugis yang mendiami daerah sekitar Afdiling Luwu. Kedua suku ini berasal dari Pulau Pongko sekitar 2000 hingga 3000 tahun silam. Kelahiran Batara Latu dari perkawinan ini dapat dianggap sebagai simbol lahirnya kembali atau reinkarnasi nenek moyang mereka Topongko sebagai manusia awal yang pernah mendiami tanah Luwu di Wotu. Karena itulah reunifikasi keluarga ini dikukuhkan dengan dijadikan Wotu sebagai warek atau kota raja kerajaan Luwu yang pertama dengan Latongek Lanyi sebagai datuk pertama. Selanjutnya kerajaan ini diserahkan kepada Batara Latu ketika ia telah dewasa dan dianggap cakap memimpin sebuah kerajaan. Kelahiran putra mahkota ini dianggap sebagai titik awal menyatunya dua peradaban yang diwakili oleh tiga kerajaan tua di Luwu, yakni Waweniru, Luwu, dan Topakati. Baiklah, itulah materi yang sempat saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalam.